Selamat malam, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Saya ingin menyapa semua anggota Jemaat Tanjung Perak yang telah bergabung di Zoom meeting pada malam hari ini, dan tamu-tamu yang hadir bergabung bersama-sama dalam kebaktian Vesper kita pada hari ini. Saya juga ingin menyapa semua yang menyaksikan lewat media sosial Facebook. Terima kasih sudah bergabung dalam kebaktian Vesper kita pada malam hari ini. Juga secara khusus kita berterima kasih oleh karena pada saat ini akan melayani kita dalam kebaktian Vesper kita adalah Bapak Lloyd Simorangkir dari Colorado. Kita berterima kasih untuk kesempatan boleh dapat memberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Baik, sebelum kita akan mulaikan Vespers kita pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kita sepanjang ibadah kita pada malam hari ini. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi lagu Sion nomor 240, lagu Sion nomor 240, Sabat Hari Perhentian. Kami akan share screen dari sini, saudara bisa menyanyi dari tempat saudara. Baik, sebagai doa buka, kami minta kesediaan Natalia. Natalia boleh pimpin kita dalam doa buka kita pada malam hari ini sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Silakan Natalia. Saya lagi di mesin itu, Bang. Oke, Mas. Ibu Teresa boleh
berdoa bagi kita malam ini, Ibu Teresia. Boleh di-unmute? Di-unmute dulu. Oke, silakan Ibu Teresia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, kami layak mengucap syukur, terima kasih, walaupun melalui Zoom, kami semua bisa bersatu mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, berkati acara Vesper mulai pembukaan pertama sampai menengah sampai akhirnya. Syukur, terima kasih. Kami bawa doa yang jauh dari sempurnain dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Teresia sudah menyampaikan doa pembukaan. Baik, waktu dan kesempatan berikut ini kami persilakan kepada saudara-saudara untuk menyampaikan kesaksian atau sharing pengalaman sepanjang minggu ini dalam hari-hari pekerjaan kita. Tentunya ada banyak pengalaman yang bisa di-sharing, dibagikan, singkat-singkat, boleh kemudian disampaikan. Mungkin kita satu-satu, dimulai dari Om Andris dulu. Ada pengalaman sharing, silakan Om Andris. Di-unmute Om Andris, di-unmute dulu. Oke. Ya. Oke. Ya, pada saat pembukaan ini saya bersaksi kepada Tuhan. Kami semua satu keluarga di Surabaya, bahkan keluarga kami yang di mana saja, ada yang di Jakarta dan di Palembang. Tadi ponakan saya Tondo ada di rumah. Dan kami bercerita bahwa semua kami dalam keadaan sehat-sehat. Dan besok dia akan kembali ke Palembang menemui keluarganya selesai pendidikan Angkatan Laut. Nah, pengalaman ini biarlah menjadi pengalaman kita semua. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Jadi kami semua keluarga besar di dalam lindungan Tuhan, puji Tuhan. Kami tak putus-putusnya berdoa untuk menjauhkan kami semua dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit, dan terutama virus yang sedang melanda dunia ini dihalaukan dari hadapan keluarga besar, bahkan seluruh umat-umat Tuhan. Ini yang menjadi kesaksian bagi kami, puji Tuhan, sampai saat ini kami semua dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Om Andris, amin. Yang lain, Om Dumanau, silakan kalau ada kesaksian singkat boleh dibagikan. Terima kasih Pendeta, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Ya, dari keluarga kami di Balikpapan bersyukur aja Pendeta. Walaupun dalam COVID begini, Balikpapan sempat masuk zona merah, tapi puji Tuhan keluarga tetap sehat-sehat, ya, keluarga tetap sehat, dilindungi Tuhan, dan sekarang Balikpapan sudah turun drastis, sudah masuk zona yang cukup, yang mau dikatakan cukup aman lah. Ini semua karena berkat Tuhan dalam perlindungan, dan kiranya kedekatan sama juga menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Om Manau. Mami dari Manado mungkin ada kesaksian, sharing pengalaman singkat, silakan. Di-unmute dulu kalau mau bicara. Ada kesaksian. Di-unmute dulu supaya bisa kedengaran di sini. Di-unmute dulu, di-unmute baru bicara. Ditindih. Oke, silakan. Tolong doakan karena ada 2 simpatisan yang sedang belajar lewat Pendeta Melope, karena mereka yang satu dari Muslim tapi mereka sudah menikah, dan yang satu dari
gereja masih Advent hari ketiga tapi sudah murtad, tapi mereka mau kembali. Tolong doakan keluarga Mumut. Oke, terima kasih Mami. Kemudian di layar saya ada Imas sharing pengalaman, update kondisi kesehatan Kota Surabaya. Baik, selamat sahabat, baik kita semuanya. Ya puji Tuhan dan puji syukur karena berkat Tuhan maka Surabaya sekarang sih sudah mulai berada di zona menuju kuning, jadi masih orange. Tapi itu baru beberapa hari yang lalu sih, cuman untuk hari ini kita lihat banyak sekali yang MRS, jadi banyak sekali yang masih akhirnya masuk ke ranap, masuk ke rumah sakit. Dan yang lalu itu sempat mereka hanya isolasi mandiri aja di rumah, bahkan di asrama haji. Tapi lebih banyak langsung mereka masuk ke rumah sakit gitu, lebih banyak di rumah sakit. Mudah-mudahan sudah banyak sekarang, dan saya pun juga mau didoakan supaya tetap kuat karena sekarang benar-benar di Surabaya pun bahkan tiap malam saya pun harus ikut turun juga untuk mengecek di kafe-kafe yang tempat tongkrongan dan langsung di swab bagi mereka yang ada di kafe itu. Jadi kalau ketahuan mereka akan langsung dimasukkan ke asrama haji. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Imas untuk kesaksian, sharing sekaligus update kondisi kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Baik, silakan yang lain. Alfa mungkin ada kesaksian singkat. Alfa, Papi. Anmut baru bicara. Oke, silakan. Selamat sahabat semua. Kita di rumah semua sehat-sehat semua, terutama ini bayi kecil ini. Ini kita pertama mau nyapa yang di Balikpapan, opanya dari Apli ini. Dan Ses yang di Manado. Selamat sahabat. Bukan main itu, ada jiwa-jiwa yang mau masuk ya. Tuhan, berkat Tuhan kiranya berkat juga untuk di rumah sana. Oke, terima kasih. Ya. Pak, Ibu Marlinda Menayang, saya lihat ini bergabung dengan kita. Boleh kesaksian dari mana, dari Jumat mana ini? Silakan. Tadinya berjemaat di ISDA, Everett Indonesian Seventh-day Adventist Church di Washington. Tahun 2015 saya dibaptis, jadi saya dari gereja Katolik tadinya. By the way, saya masuk ke sini karena saya dapat undangan dari Gereja Tanjung Mendelu. Kebetulan kami sama-sama aktivis Heavenly Light Ministry dari USA yang berpusat di Seattle. Kemudian 3 tahun lalu saya kembali ke Indonesia dan saya berjemaat di El Shaddai BSD Tangerang. Biasanya saya ikut Hope Channel, tapi ya nggak tahu tadi kayaknya lagi error ya. Jadi ya sudah, saya dapat informasi tentang Zoom dengan Jemaat Tanjung Perak. Betul ya, Tanjung Perak ya? Iya betul, Jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Ya sudah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Dan ini sudah kedua kali saya ikut dengan Jemaat Tanjung Perak. Jadi kesaksian saya selama ini, kenapa saya bisa keluar dari gereja Katolik? Pertama, saya akui orang Katolik itu malas baca Alkitab, termasuk saya juga dulu. Kemudian waktu itu saya diajak okumene oleh teman saya di Seattle.
ketika ada bacaan misalnya buka 1 Kolose berapa, saya nggak tahu Kolose di mana ya. Jadi saya malu sama diri saya sendiri. Ya ampun, udah tua begini, nggak pernah baca Alkitab. Jadi hari itu saya baca Alkitab sampai kepada Keluaran 20. Di situ saya sadar, kok hukum yang ketiga hilang. Itu saya sadar, yaitu Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun, atau bersujud atau beribadah kepadanya. Apa yang saya lakukan selama ini, Tuhan? Lalu mulai goncang saya dengan keyakinan saya. Padahal saya dulu fanatik yang minta ampun. Keluarga saya Katolik semua. Uskup Manado itu sepupu saya. Lalu kemudian menyambut hari Sabat, saya belum paham. Saya tahunya hari Minggu ya. Kemudian saya dilawat oleh pendeta Kepala Situmorang. Tapi di situ saya mesti kepala batu. Kemudian melalui peristiwa-peristiwa akhirnya membuat saya tersadar. Waktu itu di Manado ada penghabisan sepupu saya. Dia dihabiskan di pastor. Dan sesudah penghabisan itu, mereka berlutut di depan patung Maria. Timbul rasa ketidaksukaan saya. Saya merasa, aduh, ini kok gak benar ya. Ini sudah melambat perintah Tuhan ini. Nah, dari situlah pelan-pelan Roh Kudus mulai menuntun saya. Saya juga bertanya, Tuhan, saya mau ke gereja mana ini, Tuhan? Saya bingung. Kaki kiri saya masih ada tertanam di gereja Katolik. Kaki kanan saya lagi mencari-cari nama. Mau ke mana ini, Tuhan? Tapi inilah saya. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengantarkan tempat yang benar. Tapi hati-hati. Kalau sudah tahu kebenaran, kemudian meninggalkan, ya tahu sendiri akibatnya. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan. Terima kasih atas kami diberkati, dikuatkan dengan kesaksian yang sudah disampaikan. Baik, kita akan berdoa. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa untuk kesaksian yang sudah disampaikan. Kami minta kesaksian untuk pendeta untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala cempaka kasih Tuhan sepanjang 1 minggu pekerjaan kami hingga pada hari Sabat Tuhan yang suci ini dan indah. Kami boleh berkumpul di acara Vesper melalui Zoom meeting ini ya Bapa. Pada malam yang indah ini, hamba-Mu mau berdoa untuk semua kesaksian yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kami. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan mau menilik mereka, memberikan damai sejahtera kasih karunia Allah Bapa kepada masing-masing keluarga yang telah bersaksi. Biarlah dengan pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan selalu beserta dengan mereka. Biarlah juga boleh mendapatkan suatu berkat di hari Sabat ini, hingga kami walaupun di dalam masa-masa pandemi ini, walaupun berjauhan ya Tuhan, kami masih boleh datang beribadah kepadamu. Kami berdoa juga untuk jemaat kami di Tanjung Perak, keluarga lepas keluarga, biarlah Tuhan mau memberkati. Curahkanlah berkat-berkat yang limpah di dalam segala usaha mata pencaharian mereka, agar dengan kesemuanya itu mereka boleh dapat memakai untuk pujian dan hormat akan nama Tuhan.
Berdoa untuk lansia yang ada di Jemaat Tanjung Perak, biarlah Tuhan mau memberikan damai sukacita dari surga, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar supaya mereka tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapa yang di surga, hamba-Mu berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini anak-anak dan juga mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan mau memberikan kepada saudara-saudara kami ini pekerjaan yang layak agar mereka dapat menghidupi keluarga mereka masing-masing. Anak-anak kami yang masih kecil ya Bapak, dari tingkat baby sampai kepada yang sudah kuliah, kiranya Tuhan mau melindungi mereka, berikanlah pertumbuhan kepada mereka secara sehat dan sempurna. Begitu juga dengan mereka yang masih bersekolah, biarlah hikmat akal budi dari surga selalu menjadi bagian mereka dan mereka bisa mendapatkan keberhasilan di suatu hari kelak, dan itu semua hanya untuk kepujian dan hormat akan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami akan melanjutkan acara Vesper ini, biarlah Roh Kudus Tuhan selalu beserta dengan kami. Sempurnakanlah doa hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Baik, terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan. Tiba saatnya kita akan mengikuti firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema kita. Lagu tema sebenarnya ini untuk tahun 2021 sampai 2025, tapi kita mulaikan menyanyi, membiasakan menyanyi sekarang. Lagu tema ini judulnya I Will Go dalam bahasa Inggris. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Amin. Baik, waktu yang indah ini kita serahkan kepada Bapak Lloyd Simorangkir yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tentunya Pak Lloyd Simorangkir tidak asing lagi bagi kita saat ini. Beliau adalah juga anak dari salah satu pendiri dari Jemaat Tanjung Perak, ya, Bapak Kalangi. Dan puji Tuhan saat ini Pak Lloyd berdomisili di Amerika, di Colorado. Karena belum pernah ke sana jadi masih agak miss melafalkan Colorado. Pemimpin komunikasi jemaat untuk 7 tahun lamanya, ya. Jadi sangat panjang, sangat lama, dan sangat berpengalaman tentunya dalam bidang komunikasi. Sebab itu dipilih terus, ya. Waktu berikut kami berikan kesempatan kepada Bang Lloyd. Kalau mau share screen, silakan bisa langsung share screen dan menyampaikan firman. Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta Del. Selamat malam, selamat sahabat. Salam, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Selamat malam, selamat sahabat. Shalom. Saya sangat merasa dihormatin, diberi kesempatan oleh Pendeta Del dan jemaat anggota majelis Perak dan Sutorejo, ya, untuk berbicara di depan
saudara-saudara melalui virtual walaupun dalam situasi COVID pandemik. Pada kesempatan ini, saya bukan seorang pendeta, jadi jangan saudara, karena saya baru kedua kali berbicara di Zoom. Jadi pada waktu yang lalu hari Sabat di gereja Tanjung Anom, dan pada Sabat sore ini Vesper di gereja Tanjung Perak. Jadi saya pikir-pikir apa yang harus saya sampaikan. Saudara-saudara itu sudah kenyang dengan firman Tuhan. Alkitab saudara sudah hafal di luar kepala. Kalau saya ini tidak gampang seperti pendeta Del, harus belajar dulu. Apalagi sekolah kependetaan. Nah, saya senang sekali di sini saya lihat. Saya juga merasa dari bagian dari gereja Perak juga, bukan hanya gereja Tanjung Anom. Saya waktu kecil mami saya sering ajak ke gereja Perak juga. Nah, jadi kebetulan saya sangat dikenal dengan kalau istilahnya Batman ya, Batak Manado. Kenapa saya pakai Simorangkir sekarang? Karena waktu umur 3 bulan saya diambil oleh Simorangkir. Namun selama pendidikan saya SD sampai SMP ada di Prodadi, ada di Tanjung Anom, tetapi juga sering diajak ke gereja Perak waktu kecil. Itu dari. Dan juga bapak saya Simorangkir dulu di Perak juga, salah satu dengan Bapak Kalangi adalah satu pendiri gereja Perak. Jadi saya merasakan 2 gereja waktu itu. Jadi tapi saya belum pernah memimpin di gereja Perak, tetapi saya pimpin Pathfinder dan pemuda di gereja Tanjung Anom. Namun saya tidak akan lupa dengan Tanjung Perak. Saya ingat benar waktu. Saya ingat dengan Pak Weli Angkau di sini saya lihat ada Pak Muntu, ada Bapak Andris Kalumata. Saya tidak pernah akan lupa itu. Dia tahu waktu saya kecil. Ya, saya sangat senang kali. Nah, saudara-saudara, saya di Amerika waktu itu sudah 20 tahun yang lalu, tahun 99. Jadi belum pernah pulang ke Indonesia. Waktu itu saya mengikuti acara Kampore Oskos. Namun kemarin terakhir mulai saya datang sampai 5 tahun sekali di acara itu diadakan, saya tetap tidak pernah absen, hadir selalu. Jadi saya juga bukan hanya pengalaman di komunikasi, sebelum komunikasi saya juga adalah Pathfinder juga dengan youth. Jadi dan juga waktu saya datang ke Amerika pertama kali saya akan cerita pengalaman saya dulu. Saya di Laguna, jadi di sana di Laguna ada gereja gereja Indonesia belum terorganisasi, cuma mengikuti gereja bule. Di sana saya bergabung, lalu saya pindah ke Everett di Seattle. Nah, di sana juga sama juga halnya. Gereja Indonesia masih mengikuti gereja bule, gereja Everett Indonesian Seventh-day Adventist Church, seperti Ibu Marlinda Menayang berasal dari sana. Jadi saya salah satu di 3 tahun di sana mendirikan gereja itu dari mulai sahabat cabang sampai company sampai full church. Akhirnya pindah ke gereja Colorado. Di Colorado kita juga sudah banyak orang Tanjung Anom, keluarga Sianturi banyak di gereja Rocky Mountain Indonesia. Tapi saya bergabung dengan gereja yang banyak mayoritasnya orang Manado karena ada di sana saudara saya dan di Suot. Jadi terjadilah kelas sahabat cabang, jadi company, jadi Colorado Culture, jadi gereja namanya Colorado Indonesian American Attitude sampai sekarang. Nah, disitulah pengalaman saya untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya sangat bersuka. Saya tanya kepada pendeta Del, berapa lama khotbahnya ini? Takut saudara-saudara sedang ngantuk, besok saudara mau bersiap untuk gereja. Baiklah, saya akan memperkenalkan keluarga saya sebelum, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Boleh share screen, pendeta? Silakan Bang Boyd, silakan. Kelihatan?
Ya, di slideshow dulu, di slideshow. Ya, itu di bawah. Ya. Oke. Baiklah. Judul pelajaran saya pada malam hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Grow in Grace. Itu ada di dalam 2 Petrus 3:18. Jadi bertumbuh di dalam karunia. Jadi sebelum saya mulai pembicaraan saya pada malam hari ini, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang indah. Kami merasa bersuka bersama jemaat-Mu di Surabaya, Tanjung Perak, untuk merindu mendengarkan firman-Mu. Kami tahu di dalam masa pandemik ini banyak kesukaran yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kami dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Tolong hamba-Mu ini berbicara melalui Roh-Mu, tuntun supaya boleh menjadi berkat bagi yang mendengar dan bagi saudara-saudara yang ada di Surabaya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah keluarga saya. Jadi anak saya hanya satu perempuan, Grace. Jadi saya itu adalah teman dengan Alfa Muntu waktu kecilnya di Tanjung Anom. Jadi juga saya lihat istri pendeta juga, saya pernah ajar dulu waktu di Pathfinder, di Debbie Muntu juga. Nah, Grace sampai sekarang udah kawin sudah 4 tahun. Berapa? 6 tahun, 6 tahun. Jadi belum ada anak, masih suka jalan-jalan. Ini ada bapak mantunya dengan ibunya dan suaminya, dan di tengah-tengahnya itu ada ibu saya, Ibu Simorangkir. Gitu. Jadi saudara-saudara, inilah keluarga kecil saya yang sampai sekarang. Baiklah, sebelum kita mendengar satu pelajaran ini, kita dengarkan dulu lagu satu yang bagus. Kalau dan Tuhan yang ada miskin dan kaya, mari datang berkumpul dengan Yesus. Di dalam Tuhan semua bersaudara, rame-rame Yesus. Kalau Tuhan Yesus, di dalam Tuhan semua bersaudara, rame-rame berkumpul dengan Yesus. Lalu dengan Tuhan yang ada mari datang berkumpul dengan Yesus. Di dalam Tuhan senyandakan pengaku, rame-rame berkumpul dengan Yesus. Kalau orang semua yang mari datang berkumpul dengan Yesus. Di dalam Tuhan senyanda takut-takut, rame-rame berkumpul dengan Yesus. Kalau dengan Tuhan ada besar dan kecil, mari datang berkumpul dengan Yesus. Di dalam Tuhan semua sama rata, rame-rame berkumpul dengan Yesus. Kalau orang semua yang mari datang berkumpul dengan Yesus. Di dalam semua sama rata, rame-rame berkumpul dengan Yesus.
bersorak, puji haleluya. For dia sampai selama-lamanya. Bagaimana kita bertumbuh dalam karunia Yesus Kristus, saudara? Kalau saudara berbicara COVID-19 saat ini, kita semua pasti masih trauma, takut ya dengan situasi saat ini. Apakah ini adalah akhir dari dunia ini? Apakah saudara semakin kendor dalam kerohanian kita? Tidak, saudara. Ini hanya sebagian kecil yang saudara akan hadapi dalam COVID-19 ini. Apa yang kita harus lakukan dalam hal ini? Kalau kita melihat satu keyakinan dalam fundamental Advent, bertumbuh dalam Kristus itu adalah kebebasan baru di dalam Yesus. Kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi serupa karakternya. Alkitab memberitahukan pada kita bahwa kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus, Juru Selamat kita. Jadi pertumbuhan Kristus ini maksudnya, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak seperti dicatat di dalam buku Ellen G. White, bukan pekerjaan sesaat atau hanya 1 jam atau hari, tetapi seumur hidup. Ini di dalam kutipan Acts of the Apostle halaman 560. Jadi berbicara masalah pertumbuhan karunia rohani ini tidak seperti di tangki baptisan. Pendeta baptis langsung saudara sudah jadi orang Kristen. Belum, saudara, belum sampai situ. Masih ada perjuangan yang harus kita hadapi. Walaupun kita sudah merasakan diri sudah lama di Advent, belum tentu, saudara. Masih perlu apa? Pertumbuhan rohani. Kadang-kadang kita anggap enteng. Kadang-kadang dalam pertumbuhan kita selalu mengoreksi orang lain. Oh, kita yang benar, kita yang salah. Oh, ini tidak benar. Ini ada dalam pikiran kita. Apa yang menjadikan satu problem yang menjadi dasar dari firman ini adalah kita memenuhi nasihat dari Petrus untuk menghindari kesalahan, membantu orang bertumbuh menjadi kedewasaan rohani. Ini tujuan sebenarnya. Kenapa kita bertumbuh dalam karunia? Karunia itu menjadi berkat. Jadi kita membantu orang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Jadi jangan menghindari kesalahan. Bagaimana kita bisa tahu jika kita mencapai tujuan kita? Saudaraku, ada ayat-ayat yang saya kutip di dalam pertumbuhan karunia atas rohani kita ini. Kita buka satu persatu. Marilah kita buka Alkitab kita. Di dalam Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu, muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini yang menghambat pertumbuhan kita di dalam kerohanian kita untuk menuju ke surga. Ada segala kemunafikan, pura-pura baik dengan saudara kita, tapi hatinya lain. Dengki karena, oh saudara kita kok lebih makmur daripada kita, dan fitnah. Ini sudah terjadi. Karena ini adalah setan mau rohani kita tumbuh ini menjadi apa? Mati. Dan jadi sama seperti bayi yang baru lahir, jadi yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Jadi kalau saudara-saudara masih ada hal-hal seperti ini, Anda dianggap sebagai apa? Masih bayi. Perlu apa? Minum susu, tidak bisa dikasih makanan yang keras-keras. Saudaraku, kita lihat di dalam Kolose ayat 1 pasal 1 ayat 90 katakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya di dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kita lihat kutipan yang lain, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani 5 ayat 11-14.
tentang hal yang banyak harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu harus perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Memerlukan, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik daripada yang jahat. Dan kutipan yang lain di dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3, saudaraku, pada waktu itu tidak dapat bicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukanlah hal ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Saudaraku, inilah yang menyebabkan kenapa rohani kita ini masih belum bertumbuh. Hal-hal seperti ini yang menghambat. Setan senang melihat hal seperti ini. Senang karena saudara tidak bertumbuh. Jadi banyak benalu-benalu di dalam gereja kita yang kita tidak sadar menggerogoti kita semakin tumpuk, semakin kerdil pertumbuhan kerohanian kita. Saudaraku, marilah kita bertumbuh di dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan Yesus kita. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, bagaimana supaya karunia ini tumbuh? Kita harus mempunyai satu iman kebajikan di dalam Petrus 2 ayat 1-5-11. Dan juga kita harus punya penguasaan diri, penguasaan diri. Kita harus punya ketekunan untuk bertumbuh dan juga kesalehan. Dan juga kita mempunyai pertumbuhan rohani, kasih kepada saudara-saudara kita, kepada semua orang. Bukan hanya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, sebab ini ada padamu akan memberikan satu yang melimpah bagi kita. Menjadi kita menggiat berhasil menjadi kita benar-benar mengenal, bertumbuh bersama Yesus. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya ini, saudaraku, ia akan menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu makin teguh. Sebab jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini, Tuhan, kenapa kita harus bertumbuh rohani? Ada janji Tuhan di dalam Petrus. Dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak yang penuh untuk memasuki kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini yang kita idam-idamkan, saudaraku. Apakah saudara mau mengikuti pertumbuhan rohani kita mengarah ke dalam karakter Yesus? Are you ready for growth? Apa Anda siap bertumbuh? Anda sudah mendengar Yesus berkali-kali, namun perlu kita koreksi. Bertumbuh itu adalah merupakan satu hak optional, jadi pilihan. Kalau dosa kita bertumbuh gagal, padahal kita punya cukup waktu, kenapa Yesus tidak datang-datang? Karena Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merubah rohani kita yang tumbuhnya salah. Yang seperti tadi ayat-ayat itu. Rohani kita harus bertumbuh dengan normal, saudara. Jadi bagaimana saja yang kita lihat harus bertumbuh secara fisik melalui karunia. Jadi fisik ini harus kita menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Bagaimana orang mau ke surga sakit-sakitan? Nah, kita harus juga menjaga intelek kita. Bagaimana kalau pikiran kita hanya duduk-duduk, tidak aktif di gereja? Oh, datang ke acara kebaktian cuma duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Aduh, kasihan sekali. Duduk-duduk hanya, dan dulu pembicaranya. Saya baru datang gereja. Kalau enggak, duduk-duduk di rumah.
tinggal. Kalau pendeta Del yang khotbah mungkin saudara senang. Mungkin kalau Bapak Muntu yang khotbah, aduh ngantuk nih. Jadi bagaimana saudara? Emosi saudara menjadi matang dan dalam emosi. Dan juga kita harus berpikiran positif. Kalau saudara sudah negative thinking, rohanian Anda tumbuhnya tidak apa? Normal. Kalau saudara berpikiran positif, apapun yang saudara dengar dari orang lain tetap positif. Dan kita juga harus sosial. Kalau kita bertumbuh rohani kita harus suka melayani orang. Jangan hanya melayani diri sendiri. Kalau gereja perlu bantuan, pendeta perlu bantuan, saudara apa? Kasih itu. Saudara berlebihan. Dan juga kerohanian kita jangan tanggung-tanggung, saudara, harus menurut apa? Allah sepenuhnya. Kalau hanya, mari kita lihat selanjutnya. Kita lihat sini ada gambar seorang anak umur 7 tahun. Dia ini beratnya waktu lahir 300 gram dan tingginya 40 cm, beratnya cuma 2,5 kilo. Ini ada di Syria, saudara. Kita lihat yang lain. Ada saudara kita, seorang anak laki-laki muda dari Batam, Pulau Batam. Dia sudah ada di colossal tumor di wajahnya. Jadi dia mulai ada umur 2 tahun. Jadi dia ini akan bertumbuh, mengganggu pertumbuhan dari gigi dan mukanya. Kita lihat juga ini juga ada umur 14 tahun, seorang anak perempuan. Dia tidak normal juga. Dia ada di mulutnya itu ada satu benjolan yang dia tidak bisa makan, tidak bisa menelan, tidak bisa berbicara. Tapi dia sedikit malu, selalu kemana-mana menutupi mukanya. Dia sangat. Jadi, apakah kita masih normal ini? Harus seperti mereka. Saya tidak mengajak saudara seperti mereka. Kita harus bertumbuh dengan normal dalam karunia rohani ini. Pertumbuhan ini diharapkan harus apa? Beberapa tahap-tahap tingkat untuk menempatkan kita iman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini kita tidak membicarakan mengenai pertumbuhan fisik, melainkan mengenai pertumbuhan rohani. Dalam pertumbuhan rohani ini, di dalam Petrus dikatakan kita akan membahas tentang kebajikan. Apa itu kebajikan? Jadi kalau kita mau bertumbuh, pertumbuhan rohani ini harus dialami oleh semua orang. Tidak ada alasan untuk bertumbuh dalam kerohanian meskipun seorang itu memiliki cacat fisik. Jadi tidak ada excuse perkecualian. Saudaraku, lihat, kalau saudara-saudara lihat keluarga ini tetap bahagia walaupun dalam keadaan anaknya cacat, apakah saudara terjadi di dalam keluarga saudara masing-masing? Apakah Anda bisa berbahagia dengan keluarga ini? Kita melihat mengapa kita harus bertumbuh, saudaraku. Pertama, kita lihat di dalam Petrus, agar kita menjadi taat. Kenapa lagi kita harus bertumbuh? Kita harus menghindari diri agar jangan disesatkan. Kalau saudara bertumbuh tidak disesatkan karena sudah pertumbuhan Anda tidak apa? Normal. Jadi kita harus menjadi seorang yang dewasa yang mahir. Dan kita juga harus bertumbuh. Mengapa kita bertumbuh? Agar memiliki sejarah berpikir yang sama. Mengapa kita bertumbuh? Agar kita menjadi aset. Kita juga harus memenuhi tujuan di mana kita diciptakan. Jadi kita harus kembali kemana? Ke karakter Allah. Ini namanya saudara bertumbuh. Saudara tidak menjamin satu waktu nanti kalau saudara yang sudah lama di Advent, tidak didapat di surga. Kasihan pendeta, dia akan menangis capek-capek sudah memberitakan pekabaran, tapi kok nggak ada di surga. Padahal saudara sudah dari kecil Advent. Sayang sekali, saudara. Inilah mengapa roh kerohanian ini menjadi apa? Harus bertumbuh. Bukan hanya setelah dibaptis, saudara sudah selesai. Masih bertumbuh. Masih ada banyak tantangan. Inilah sepertinya. Bagaimana juga kita bertumbuh? Kita harus beriman. Kalau kita beriman tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Kalau saudara sudah sakit, baru saudara ingat Tuhan. Kalau saudara sudah ada kesusahan, baru datang kepada Tuhan. Kalau saudara sudah kesulitan, datang kepada pendeta. Pendeta, tolong doakan. Aduh,
sayang sekali, saudaraku. Kita harus hadiri setiap acara kebaktian di gereja, kebaktian doa di rumah tangga. Ini sangat penting. Di dalam masa COVID ini, saudara-saudara, saya lihat banyak saudara-saudara kita yang makin dekat sama Tuhan. Bukan itu, saudara. Di waktu normal, belum sakit, sampai nanti masa penganiayaan akan saudara lakukan ini kebaktian di dalam hati. Walaupun saudara mungkin ada tantangan pekerjaan, harus sabar bekerja. Ini adalah satu problema. Setan suka kita bertumbuh makin mati. Jangan melalaikan diri dari masalah. Kalau ada saudara punya masalah yang dosa-dosa kesayangan, aduh masih suka mobil yang mewah, rumah yang mewah, ini seharusnya saudara buangkan. Itu hanya sementara. Sifat harta-harta dunia itu tidak ada artinya bagi kita. Kita ada harta yang tidak akan mati, kerajaan surga. Amin, saudara. Bagaimana untuk bertumbuh? Kita harus belajar firman. Kalau saudara mau bertumbuh nggak belajar firman, bagaimana seolah tanaman nggak dikasih pupuk? Nah, ini akan tidak akan berkembang. Kita harus rajin berdoa, saudara. Dimanapun mereka berada, saudara, di dalam setiap waktu. Kita harus juga, kalau kita mau diberi pertumbuhan rohani, bukan hanya rajin berdoa, belajar firman. Kita harus mengajar orang lain. Kita bukan seperti air laut mati, hanya menerima, tetapi sudah tahu pekabar, tapi kita tidak mau mengajar orang lain. Kita hanya duduk-duduk manis. Kasihan dong pendeta dia capek-capek berbicara, tapi saudara tidak bantu untuk menarik jiwa. Pendeta harus berkhotbah capek-capek. Dua-dua jemaat harus melawat sana sini, tapi saudara-saudara hanya duduk manis, tidak membantu pekerjaan Tuhan. Tetaplah kita dewasa di dalam perohanan kita. Nah, dalam perkembangan rohani yang saya sebutkan tadi, kita lihat bagaimana kita harus melihat ada 7 poin. Kita tekankan kepada kebajikan. Kenapa? Kebajikan itu dalam bahasa Greka adalah excellent. Jadi saudara, dari sini kita memahami bahwa setelah kita menaruh iman kita pada Yesus Kristus, maka Tuhan mengharapkan kita bergerak ke arah excellent. Apa yang kita mau, Tuhan mau kepada kita. Jadi excellent itu bukan adalah superior in quality. Jadi maksudnya kita melampaui standar yang biasa. Kita sudah tahu hari Sabat semua ini, tapi kita mau Tuhan mengajak kita tidak dalam yang biasa-biasa, harus rata-rata, tidak baik. Kita harus memenuhi syarat lebih dari excellent. Itu yang mau dari kita kepada umat-umat Tuhan. Jadi saudaraku, kita lihat ada satu pahlawan dari Amerika namanya William Foster. Dia mengatakan excellent adalah unggul, superior dalam kualitas. Jadi maksudnya, jadi kualitas baik tidak akan pernah bisa dicapai kalau tidak hanya duduk-duduk saja, seperti saya katakan tadi. Berharap yang terbaik akan datang. Kualitas yang baik hanya bisa didapat karena diupayakan. Jadi kalau misalnya kita mau sempurna, excellent, bukan seperti anak kecil berdoa, Bapak surga, habis itu ditukar permen sama gurunya di depan. Enggak bisa, saudara. Saudara harus berbuat, harus diupayakan. Maksudnya sini menghasilkan kerja yang kualitas yang baik. Saudara tidak boleh mengkompromikan kualitas saudara dengan pekerjaan saudara. Nanti dulu lah, masih kebaktian, masih jam 9, datang gereja setengah 10. Nggak boleh kompromi begitu. Kasihan pendetanya nunggu di anggota majelis ketua dan nunggu saudara baru muncul di gereja jam 10. Datang terlambat. Oh, saudara datang ke kerja on time jam 7 pagi, tetapi ke gereja untuk Tuhan yang memberikan satu berkat, saudara masih tidur enak-enak di dalam di rumah. Nah, inilah menjadi kerohanian, karunia rohani pertemuan kita tidak berkembang, saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus di dalam Kidung Agung 2 ayat 15 katakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi ibaratnya seringkali justru perkara-perkara kecil lah yang merusak kehidupan kita. Kadang-kadang justru hal detail yang kecil ini
kompromi kecil ini yang merusak kehidupan saudara. Superior yang Anda dalam kualitas saudara tidak berkompromi. Jadi hal-hal yang kecil, misalnya ya kalau mungkin saudara kita waktu itu bajunya belum dicuci, ke gereja pakai pakaian mini, hal-hal kecil di sini, aduh ini saudara ini loh pakai rok mini, mungkin dia lupa nyuci baju atau pakai, jadi saudara nggak tahu apa. Oh mungkin dari luar kota. Pernah satu waktu di Tanjung Anak ada teman saya, orang ini lihat ke gereja, dia pakai rok mini, pakai celana cat, nah gitu. Wah, kamu mau ke gereja mau jalan-jalan apa mau pesiar atau belanja? Tersinggunglah orang itu. Bagaimana hal-hal kecil itu? Saudara tidak tahu hati orang itu sudah niat ke gereja. Masalah kecil menjadi apa? Memalukan gereja kita. Jadi saudara kita nggak tahu motif kenapa dia ini. Mungkin, tapi kalau sudah motifnya bertumbuh, rohaninya sudah mau pamer, wah dia ini seksi, cantik, itu sudah salah. Tapi mungkin ini harus kita lihat bagaimana hal kecil ini sepelenya dibesarkan, menghambat pertemuan gereja. Jadi Yesus mau mengajak kita bagaimana kita mau excellent itu menjadi lebih banyak kuantitas, bukan quality, kuantitas. Jadi apa yang Yesus sampaikan, dia tidak memanggil kita untuk menjadi hanya faithful, tapi juga menjadi apa? Fruitful. Jadi harus berbuah. Jadi untuk bisa mencapai keberhasilan saudara harus membayar dengan harga. Jadi bukan hanya dengan ini saudara. Kita telah dipilih oleh Tuhan sebagai apa? Buah-buahmu itu menjadi apa? Kuantitas, saudaraku. Saudaraku, di sini kita lihat ada 3 area yang kita harus bayar. Mengapa kita harus bertumbuh rohani? Ada harus penuh pengorbanan. Hati kita, kenapa hati? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ini dilihat orang baik, di situ otomatis saudara-saudara kita akan, wah kenapa nih si A, Bapak Muntu ini orangnya ramah di gereja, suka ini. Terus kalau saudara lihat orang ini melihat seseorang hatinya sangat terpancar, ini menjadi satu berkat. Orang ini akan mengenal, wah siapa ya dia orang ini? Oh dia orang Advent. Dan juga kita juga harus melihat bagaimana isu dari geographical boundary of your life. Berapa jauh saudara mau pergi dalam hidup ini? Semuanya itu ditentukan oleh hati saudara. Hati saudara selalu memanggil saudara saudara kejarlah dalam hidup ini. Orang ini mencapai pencapaian yang besar dalam hidup ini. Biasanya juga memiliki keseimbangan emosi dalam diri mereka. Mereka bukan hanya bisa memotivasi orang lain, tapi mereka harus memotivasi diri mereka waktu mereka kecewa. Ini adalah satu pengalaman yang kita dalam pertemuan rohani. Jadi kadang-kadang kita harus keep on di tengah segala macam masalah. Tuduhan. Pertemuan rohani itu tidak mulus, saudara-saudara. Kita akan menghadapi tekanan, tuduhan, fitnah, kritikan. Bisa menimpa kekuatan kita dalam hati kita ini. Kita akan dikecewakan oleh saudara-saudara kita dalam pertemuan rohani. Tapi tidak ada alasan untuk kita mundur, untuk bertumbuh rohani kita. Dan juga setan akan senang kalau kita ada masalah, tekanan, tuduhan, menjadi marah pada saudara kita. Kita dipancing untuk memfitnah. Ini adalah hal yang sudah sejak dahulu dari zaman nenek moyang kita sudah ada. Jadi saudaraku, kita harus menjadi pemenang. Harus menjadi pertumbuhan karena rohani kita harus ada excellent. Membuat kita berbeda daripada orang yang lain dalam pola pikir kita. Jadi masalah hati ini jangan pernah kita menyerah, saudaraku. Jangan pernah lelah. Jangan frustrasi, jangan burn out, jangan lemah. Bangkit, kuatkan dari diri saudara. Jadi kalau orang Jawa katakan makan hati, makan rempelo. Jangan makan hati, saudara. Kalau saudara makan hati, saudara akan apa? Saudara lihat pendeta kita ini, ketua-ketua kita pasti, aduh kasihan ya, lihat saudara ini nggak bertobat. Dia ini berdoa aja, terus berdoa supaya saudara bertobat. Bukan saudara Saudara nggak rasakan, saudara sudah berbuat di luar jalur,
pendeta kita tetap berdoa, sabar, pelan, saudara. Itu karena apa? Pintu kasih belum tertutup. Tuhan belum mau datang karena saudara belum apa? Masih belum apa? Masih pertumbuhan rohani masih apa? Belum sempurna, saudaraku. Ada seorang kaya di sini. Dia bernama Laksmi Mittal. Dia orang terkaya keempat di dunia. Dia berasal dari Eropa, dari keluarga miskin. Dia pernah tinggal dengan 20 orang di rumahnya. Dia di Sidoarjo, Surabaya, saudara. Dia pernah tinggal nih orang ini. Bekerja keras. Rupanya kenapa dia kok bisa jadi kaya sekarang kunci berhasilannya ialah kerja keras. Jadi sering orang beralasan tidak ada waktu. Waktunya ini untuk apa? Waktu kita untuk apa? Mengajar. Belajar kita apa? Untuk bekerja keras untuk apa? Menafkahin apa? Rumah tangga kita. Bekerja keras untuk Tuhan. Dalam pengelolaan waktu yang di situasi yang kurang tepat pada saat ini. Seringkali kita juga banyak berpikir bahwa kalau kita jadi kaya, kita bisa tidur selama kita mau. Faktanya, kita lihat milioner-bilioner kita yang biasa di dalamnya kerja, saudara. Tidak bisa ini, dia tetap apa? Waktu ini jangan sia-siakan. Kalau saudara ingat lagu itu, hidup itu adalah apa? Kesempatan. Saudara belum pertumbuhan rohani, saudara belum bertobat, saudara besok ditabrak bemo atau becak. Aduh, sayang sekali Pak Muntu ya. Kalau saudara, nasib saudara ini tidak apa. Saudara dalam dibaptis, saudara didapati tidak rohani, saudara tidak excellent. Loh, sayang sekali ini saudara. Saudaraku, janganlah kita, ada satu kutipan di sini. Kalau kita sleepless, life longer. Jadi tingkat kematian meningkat waktu orang tidur 8 jam atau lebih. Mengapa demikian? Kalau saudara tidur, dan itu sudah dihasilkan dari survei 1 juta orang, usia 30 sampai 102 tahun menunjukkan perlu apa? Tidur 8 jam. Menunjukkan bahwa orang-orang yang tidur 6-7 jam tiap malam paling rendah tingkat kematiannya. Ini satu hasil riset. Kalau kita tidur lebih dari 8 jam atau kurang dari 4 jam menunjukkan tingkat kematian secara nyata lebih tinggi dari mereka yang tidur 6-7 jam. Dan artinya kita harus apa? Seimbang, jangan kurang tidur, tapi jangan kebanyakan tidur. Hal ini dinyatakan oleh riset dari University of California di San Diego. Jadi banyakkan tidur. Iya, banyakkan tidur. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Saudara, kita ingat, waktu adalah satu-satunya komoditas berharga yang tidak bisa kita kembalikan, kita mundurkan, tidak bisa, saudara. Jadi kalau saudara masih bisa mendapatkan kembali, tapi dengan waktu, kalau saudara bisa menggunakan waktu lebih bijak, meminta Tuhan menolong saudara menghitung hari-hari, maka saudara akan lebih produktif lagi. Saudaraku, uang ini adalah kalau saudara bermimpi tentang uang memang gratis, tetapi membuat mimpi menjadi kenyataan sekali membuat kita apa? Harus membayar uang, membayar mahal. Jadi Lukas 16 ayat 11 berkata, jadi jika tidak setia dalam hal mamon, tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Banyak pengalaman saya dan saudara-saudara kalian. Saudara harus ingat apa yang Tuhan punya, harus saudara apa? Kembalikan. Jangan saudara tahan-tahan. Itu apa? Sudah saya alami bersama keluarga saya. Walaupun saya tidak ada uang pada saat itu, saya kembalikan. Saya diuji Tuhan. Saya kembali. Tapi berkat-berkat itu hampir sudah dapat hingga sampai sekarang, saudaraku. Jadi jangan kita bermimpi uang itu akan memberikan satu kebahagiaan. Uang itu hanya titipan. Harta saudara, rumah saudara akan menjadi titipan sementara. Saudaraku, marilah kita melakukan excellent itu lebih dari kewajiban tugas kerja kita pada Tuhan. Matius 5 ayat 41 mengatakan, saudaraku, dan siapapun memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, jalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Apa maksudnya? Saudara sudah tahu itu pelajaran itu pelayan saudara sejauh 1 mil.
tapi lakukanlah lebih 2 kali lipat. Seperti janda miskin yang saudara lihat. Dia punya uang hanya berapa keping ini untuk diberikan. Itu uang hanya untuk apa? Untuk makan pada hari itu juga. Kita ditantang seperti kita dalam Matius 5 ayat 41. Kita harus lebih dari 1 mil ini. Harus berjalan 2 mil. Apakah saudara mau? Ini adalah satu apa? Pertemuan rohani kita, saudaraku. Yesus juga mengajar pada murid-muridnya, saudaraku, untuk menjadi orang yang mau melakukan lebih dari orang yang minta kita kerjakan. Melakukan lebih dari kewajiban tugas kerja kita. Kita mau mil pertama ini mewakili kewajiban kita. Mil yang kedua untuk menjadi apa? Kasih kita kepada Tuhan. Jadilah orang yang mau berjalan, menunjukkan kasih, memanggil kita untuk melakukan kewajiban kita, untuk melakukan pada orang lain. Sama seperti dia mengirimkan putranya tunggal karena kasih. Semua apa? Dia melakukan pekerjaan ini untuk apa? Dalam kutipan ini, sama seperti dia mengirimkan putranya yang tunggal karena kasih. Semua perusahaan akan mencari pegawai yang mau melakukan pekerjaan yang melampaui. Tuhan mau kita menjadi pegawai-pegawai yang apa? Lebih dari apa? Dikasih waktu kemampuannya 1 mile tadi, tapi menjadi apa? 2 mile. Di dalam kerja Tuhan demikian juga, saudaraku. Saudara ditantang untuk apa? Melebihi pekerjaan kita apa? Lebih dari apa? Walaupun kita harus apa? Berdarah-darah untuk bekerja untuk Tuhan. Tanpa pamrih, tanpa apa? Tanpa makan puji kalau orang Manado bilang. Jadi saudaraku, Efesus 6 ayat 5-6. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan orang mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita mau excellent, bertumbuh kerohanian, kita harus apa? Meningkatkan performa kita. Jangan takut. Jangan takut apa? Maksudnya jangan hanya asal Bapak senang. Karena zaman Jokowi nggak bisa itu. Dulu zaman Soeharto mungkin asal Bapak senang. Ini. Jadi kalau asal pendeta senang, asal ketua senang, supaya dipuji anggota. Jadi saudara-saudara apa? Rohani saudara tidak rasa mati bertumbuh. Saudaraku, apa maksudnya jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang? Jadi saudaraku, boleh ada waktu saudara, ini kayaknya sudah lama, istri saya sudah korek-korek saya. Apakah saudara bisa ada kesempatan? Diselesaikan. Mohon maaf. Jadi saya bukan seorang pendeta. Jadi maksudnya, jangan hanya di hadapan mereka saja yang menyenangkan hati orang. Maksudnya jangan cuma rajin kalau sementara diperhatikan. Kita tidak melakukannya untuk menyenangkan manusia. Kita harus melakukan hanya karena ada supervisor. Kita menyenangkan karena apa? Tuhan kita. Jadi kalau saudara kerja itu sudah budaya. Kalau mau cari gaji naik atau posisi naik di bidang apapun, saudara-saudara pasti apa? Berusaha apa? Tampil beda. Maunya Tuhan kita juga tampil beda di hadapan dunia ini. Supaya seperti kita apa? Supaya menaik promosi kita. Kalau promosi kita, gaji akan naik. Tetapi kita promosi kita apa, saudara-saudara? Kerajaan Tuhan. Jangan lupa itu, saudara. Melakukan untuk Tuhan ini adalah apa? Memberikan upah kepada saudara. Tuhan sudah memberikan upah. Upahnya nggak sedikit-sedikit. Bukan sedikit upah makan puji. Tapi apa? Apakah kita ini orang kera biru, kera putih, manajer rendah, menengah atau top manager? Usahakan terbaik saudara kerjakan. Kalau saudara murid sekolah, usahakan sebaik mungkin. Jadi kalau kita sudah bertumbuh rohani kita dengan karakter Yesus, otomatis dimanapun saudara bekerja, saudara akan apa? Pancarkan karakter saudara seperti Yesus. Saudaraku, kita harus bertumbuh menerima Yesus dalam kebenarannya. Tidak cukup hanya berada dalam tahap iman. Rasul Petrus berkata, kepada imanmu kebajikan dan kebajikan pengetahuan tadi saya sudah harus pengetahuan kita menguasai diri. Penguasaan kita akan bertekun, bertumbuh dia bertekun.
dalam artinya harus saleh, tetap saleh saudara, dan kasih kepada saudara-saudara kita dan juga kepada semua orang. Sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh normal untuk memiliki pola pikir yang benar, perilaku yang benar, metode yang benar. Dalam hal ini, saya menyimpulkan saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi berapa lama kita harus rohani kita tidak sadar terhambat. Berapa lupa bahwa Tuhan berjanji untuk membantu kita. Jika dibiarkan sendiri, pertumbuhan ini akan sulit menang. Jadi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Semoga pelajaran malam ini, mohon maaf, menjadi satu bagian bagi saya dan saudara-saudara kalian. Terima kasih. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, kami merasa bersuka mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami untuk menjadi bertumbuh. Karunia rohani yang Tuhan telah berikan pada kami ini bukan hanya dalam ucapan kata-kata, tapi menjadi karakter tabiat Yesus. Kuatkan, curahkan Roh-Mu supaya menjadi berkat bagi yang mendengar dan bagi kami yang menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kita dengarkan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Lloyd Simorangkir. Kita akan menutup akan Vespers kita pada malam hari ini. Kita menyanyi lagu Sion nomor 237, Jadikan Aku Milik-Mu Tuhan. Lagu Sion nomor 237.
Untuk menutup acara kita pada malam hari ini, kami minta kesediaan Tian untuk pimpin dalam doa tutup. Mari kita satu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaktian Vesper pada hari ini. Berkati masing-masing keluarga yang hadir. Kami terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan syukur pada Tuhan dan terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara sekalian pada malam hari ini dalam acara Vesper di Jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Terima kasih untuk semua anggota jemaat yang telah hadir, juga tamu-tamu, dan terlebih khusus kepada pembicara yang sudah membawakan firman, Bapak Lloyd Simangkir. Di Amerika saat ini masih sangat subuh. Terima kasih untuk pengorbanan dan waktunya untuk berbicara dengan kita. Firman yang luar biasa mengingatkan kita yang ada di Surabaya dan semua yang hadir di Sumiti. Pengumuman jemaat untuk besok Sabat, kita Sabat secara offline di gereja. Jadi semua anggota jemaat mari bergabung tepat pada waktunya pukul 9 kita akan mulaikan kebaktian Sabat kita. Dan untuk Sabat sore tutup Sabat pukul 17 kita akan mengadakan ibadah lagi lewat Zoom meeting. Pembicara kita pada besok sore adalah Pendeta Eagle Angko dari Blitar. Selanjutnya kami serahkan kepada jemaat Bapak Weli untuk menyampaikan sambutan dan pengumuman yang lain. Silakan. Terima kasih Pendeta Dir. Oke, shalom. Halo. Selamat malam. Selamat malam, Saudara Lloyd. Selamat malam. Saya tadi waktu nyinggung Alfa di Jemaat Tanjung Perak, Saudara Lloyd ini memang aktif di Pathfinder sebelum meninggalkan Amerika. Nah, dia saingannya itu di Perak itu Saudara Leong. Iya toh? Anaknya bendahara kita yang lama, Serta Peana, ya toh, Lloyd? Ya. Dia juga memang aktif di Perak itu. minimal sebetulnya ini dua jemaatnya ini. Tiong kan? Tiong. Iya. Kim yang bendahara itu. Apa? Tiong. Iya, Tiong yang di Perak. Oke, terima kasih banyak. Karena minimal Saudara Lloyd itu mengingatkan kembali bahwa puji Tuhan bahwa ayah kamu yang sungguh itu akhir-akhir hidupnya jadi aktif di Jemaat Tanjung Perak. Amin. Dan itu termasuk salah satu yang peletakan batu pertama di panti Agape sekarang ini. Jadi tolong doakan, sudah ada berapa oma-opa. Kalau sumpah memang Tuhan ada berkati mereka masih ada, mungkin salah satu juga mereka ada di tempat kita. Tapi pada malam hari ini izinkanlah saya atas nama pendeta dan juga majelis dan seluruh anggota Jemaat Tanjung Perak menyampaikan puji dan syukur, terima kasih. Kita tidak dibatasi dengan dunia kita, tetapi hanya dekat dengan dunia maya. Terima kasih untuk pelajaran. Yang saya tertarik sekali bagaimana kita tua-tua jemaat jadi contoh, supaya datang tepat pada waktu dalam segala hal sebagai contoh. Karena benar-benar tadi bagaimana pertumbuhan, tapi orang yang tua-tua malah tidak bisa menjadi contoh hal-hal yang kecil kelihatannya. Sekarang ini manusia sudah banyak HP modern-modern sampai puluhan juta. Tapi tidak melihat waktunya. Hanya HP-nya yang bagus, tapi waktunya selalu kurang tepat. Terima kasih pelajarannya baik sekali tadi. Ya, bagaimana mengungkapkan hati dan pikiran kita, dan jadilah kita pekabar Injil, bukan pekabar untuk menyampaikan hal-hal yang negatif, tapi hal yang positif sehingga dapat mengangkat kita, iman kita lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati, salam untuk keluarga dan juga jemaat di mana Saudara Roy beribadah. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Opa Weli. Silakan semua menyalakan videonya, kita akan foto bersama. Silakan semua menyalakan videonya. Bagi yang belum menyalakan video, kita akan capture untuk foto bersama dan kita akan kirimkan di grup WhatsApp jemaat dan juga di Facebook di page GMAK Tanjung Perak Surabaya. Baik, silakan host Kenu boleh screenshot. Oke, 1, 2, 3.
Oke, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Selamat sabat. Mari bertegur sapa satu dengan yang lain.